pesertanya juga ikut salah, penontonnya juga punya kesalahan, sarana prasarana juga memiliki kesalahan, kekurangan, keterbatasan, sehingga dari keseluruhan aspek itu ya ditambah lagi dengan kesalahan prosedural dari tingkat dari kepolisian dan keamanan, maka kondisi yang di Kanjuruhan itu terjadi seperti itu. Ya, mungkin saja biasanya ada polemik-polemik seperti itu, tapi kemudian bisa diselesaikan secara baik. Tapi kalau karena saya juga termasuk orang manajemen konflik, maka saya bisa berpikir bahwa konflik itu didesain gitu. Kalau berpikir secara manajemen konflik, karena ketika orang mendesain sebuah konflik itu bermacam-macam caranya. Bisa jadi juga kita mendesain guru-guru kita, karena kita di FKIP, kita mendesain mereka sehingga pada suatu titik mereka melakukan PPL itu sudah bagus, praktek pengalaman lapangan. Mungkin juga akan berbeda dengan di kepolisian atau di TNI, apakah itu Angkatan Darat, Laut, dan Udara, apakah itu di BRIMOB. Mungkin mereka akan didesain konfliknya sehingga mereka bisa bagaimana mengatasi sebuah konflik ketika kita berada di lapangan dan memanage sesuatu. Nah, jadi banyak sekali persoalan. Persoalan pendidikan juga menjadi hal yang penting. Tetapi ada terjadi percampur bauran antara beragam akses yang ada di sana. Tentu saja ini juga merupakan bagian yang menjadi penting. Jadi berbagai aspek itu ikut memberikan kontribusi terhadap masalah besar di tragedi Kanjuruhan itu. Sama seperti di Lima Peru, ketika itu korbannya menjadi sekian banyak, 300 lebih itu juga diakibatkan oleh gas air mata. Karena memang gas air mata itu di statuta PSSI maupun FIFA itu pun tidak diperbolehkan. Ya, tapi bisa jadi bahwa miskomunikasi atau juga mispersepsi atau juga dari sisi pengamanannya, ketidaktahuan mereka, sehingga jalan pintas yang kemudian karena mereka diperlengkapi dengan gas air mata, maka itulah yang digunakan ketika mungkin nyawa mereka secara pribadi terancam atau juga ingin menyelamatkan orang lain, tetapi justru kondisi menjadi terbalik dan justru memakan korban. Belum lagi ditinjau dari sisi apakah sarana prasarana yang dimiliki, pintu keluar yang ada di sana itu apakah dibuka ke dalam ataukah dibuka keluar ataukah digeser ke kiri dan ke kanan. Nah, itu semua bisa menambah problema baru di dalam jadi memang fanatisme penonton ini seyogianya itu bisa dikendalikan, karena kalau di luar sana itu mereka memiliki organisasi dan mereka itu dikumpul ya, diwadahi, bahkan difasilitasi, sehingga setiap sepak terjang mereka di dalam masyarakat atau kemudian dalam menangani peristiwa-peristiwa atau terlibat di dalam peristiwa-peristiwa itu, ada sanksi-sanksi yang bisa diberikan kepada mereka. Kita di Indonesia ini sebenarnya ada, tetapi organisasi itu antara ada dan tiada gitu. Jadi katakanlah bonek, saya punya pengalaman yang cukup bagus di bonek itu. Ketika saya masih menjadi pelatih taekwondo, kami ikut PON tahun 2000, yaitu di PON ke-15 tahun 2000 di Jawa Timur. Itu oleh dosen saya yang juga mantan dirjen olahraga dan juga mantan rektor 2 periode di UNESA, Prof. Tohokolik Mutohir itu beliau memanfaatkan bonek itu untuk membantu seluruh aktivitas kepanitiaan di PON 2000 itu.
sehingga seluruh bonek itu difungsikan, dikaryakan, dan mereka semua terlibat aktif. Nah, itu cara-cara bagaimana kita memanage fanatisme itu dalam bentuk lain, sehingga kemudian mereka semua bisa terakomodasi baik, difasilitasi baik, teridentifikasi secara baik, sehingga apapun yang mereka lakukan itu bisa terdeteksi dan mereka juga bisa dikenakan sanksi-sanksi tertentu. Nah, tentu ini yang wajib paling tidak kita ketahui, termasuk di rakyat kita yang paling bawah ini, masyarakat kita yang paling dasar ini, ya biasanya mereka kan tidak mau tahu, apalagi yang para remaja-remaja. Ya bodo amat ini ya rema ini, gue mati juga nggak masalah gitu. Ya, mereka berniat seperti itu. Jadi mau mati, mau hancur-hancuran, kan bodo amat. Nah, ketika itu sudah menjadi fanatisme yang berlebihan seperti itu, maka tidak berbahaya untuk diri sendiri, tetapi juga berbahaya kepada orang lain, sehingga kalau kita lihat dampak yang besar terjadi di sana itu tentu sangat disayangkan begitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran penting buat kita semua ke depannya, agar bolehlah yang fanatik tapi jangan sampai berlebihan lah gitu. Mudah-mudahan ini menjadikan edukasi buat semua, bukan cuma kepada masyarakat selaku penonton, tetapi juga mulai dari menterinya sebagai penanggung jawab, karena segala aktivitas yang dilakukan itu mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan, sampai evaluasi itu adalah menjadi tanggung jawab menteri. Termasuk di dalamnya adalah KONI, KOI, termasuk PSSI dan juga panitia pelaksana. Ya, masing-masing ketika menyadari tupoksinya dan bisa menjalankan tupoksinya secara baik, ya, otomatis kita berharap bahwa kejadian-kejadian yang serupa mungkin tidak terulang lagi. Saya kira itu Pak Rahmat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ini pasti Bapak lebih banyak tahu dari saya juga. Paling tidak gambaran saya seperti itu. Kemudian untuk Bung Rahmat juga yang berikutnya ini terkait dengan pengelolaan dan manajemen konflik ini, tentu banyak sekali cara ya. Kita tidak serta-merta di era ini, apalagi dengan menggunakan power ya, kekuasaan itu, maka tentu itu akan mungkin bisa disoroti sebagai ketidakmampuan lah. Banyak cara yang lain yang bisa kita gunakan ya. Apakah itu dengan bernegosiasi sejak awal ya, ataukah kemudian kita bisa bargaining, kita bisa melalui arbitrase tertentu. Cara-cara itu secara bertahap dan beragam jenisnya. Nah, sehingga banyak cara yang bisa kita gunakan itu, mudah-mudahan itu dipahami. Kalau tidak dipahami oleh pemimpin, maka bisa jadi otot kawat tulang besi, dan yang terjadi adalah kekerasan yang digunakan. Kalau kekerasan yang digunakan misalnya itu pada momen-momen yang terbatas, tidak terlalu luas. Kalau saya sebenarnya masih bisa memveto itu. Saya kalau di wushu dan kickboxing waktu pertandingan, saya punya satu pelajaran buat mereka, untuk mereka para coach ya, terutama dari kabupaten kota yang memiliki fanatisme sendiri-sendiri ya, dari daerah-daerah juga itu memiliki fanatisme sendiri. Kita wajib mengetahui situasi yang terjadi di internal kita dan kita mencari celahnya, baru kemudian kita mengambil keputusan. Saya kalau dalam pertandingan, saya selalu menyampaikan kepada coach ya, kepada para pelatih, para manajer. Kalau dalam pertandingan, ya saya sudah menyiapkan atlet, sudah menyiapkan para wasit juri yang juga baik dan terbatas dari sisi kita. Kita mengetahui keterbatasan mereka. Saya tidak ingin misalnya ada protes di antara para coach. Kalau protes, saya kasih menang. Saya tidak banyak berdiskusi. Siapa saja yang tidak puas, silakan protes, tapi saya langsung kasih menang. Tapi setelah menang itu saya tidak akan pakai lagi seumur hidup.
maka silakan cari cabang olahraga lain saja, silakan pindah cabang olahraga lain saja dan segala macam. Itu sebenarnya sudah diktator, menggunakan power of abuse kita itu untuk bisa. Tetapi kita sudah tahu situasional kita, kasuistik yang ada terjadi di bahwa ketika kita melakukan seperti ini, penerimaan mereka itu bisa, ya, mereka bisa setuju dan bisa menerima itu. Nah, itu kita bisa memanfaatkan kelebihan dan kekurangan-kekurangan itu. Banyak juga mungkin saya menggunakan pendekatan yang soft, ya. Saya bermasalah dari sisi kepemimpinan dan ini ketua yang di seberang ini adalah ketua DPR misalnya, katakan begitu. Saya tidak bisa mendekati beliau, tapi saya ingin yang soft-soft, tidak beribut, tidak apa-apa. Ya, mungkin saya mencari orang-orang yang dekat dengan beliau untuk bisa menjadi penghubung di antara itu. Ya. Dan kemudian kalau itu masih gagal, ya kita cari alternatif lain lagi. Bisa jadi lewat istrinya, lewat cara-cara yang lain, tapi tujuan kita adalah soft, gitu. Itu kita bisa mendapatkan dan bisa memperoleh hasil yang juga cukup baik, dan itu sudah saya praktekkan beberapa kali. Tapi kalau mau yang tuntutan formal yang lain, apakah itu bargaining, apakah itu koalisi, apakah itu kemudian salah satu istilah itu silakan, itu bisa kita gunakan dengan menggunakan arbitrase dan seterusnya. Ya, tentu semuanya, masing-masing cara yang kita gunakan itu memiliki konsekuensi sendiri-sendiri, sehingga yang paling bisa dan paling dapat menerapkan itu adalah yang paling pertama kita menguasai situasi di tempat, ya, yang sedang kita hadapi. Baru kemudian kita bisa mengambil keputusan. Rata-rata orang yang kalah itu pasti menggunakan koalisi untuk mendapatkan kemenangan tertentu, gitu. Saya kalah, dia kalah, di sana kalah, di situ kalah. Ya, yang kalah itu dengan sendirinya kalau dia ajak bergabung cepat sekali. Itu trik-triknya, gitu. Nah, tentu masih ada banyak yang lain. Paling tidak intinya adalah tidak bisa menerapkan secara sembarangan, tetapi harus mempelajari sikon setempat dalam hal menerapkan strategi mana yang harus kita gunakan. Apakah kita menggunakan power of abuse, ataukah kita mau berkolaborasi dengan mereka, apakah kita mengajak kiri dan kanan, supaya bisa mendapatkan kepastian dan hasilnya tidak bias, tetap produktif untuk organisasi dan semuanya bisa berjalan baik. Saya kira itu mungkin yang bisa disampaikan pada sesi yang kedua ini, ya. Kalau masih ada nanti mungkin bisa kita diskusikan lagi. Terima kasih, dan saya kembalikan ke Pak Ahmad Hidayat, ya, selaku moderator.